Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja, semangat terus kayak biasa. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton, jangan lupa di subscribe juga. Kasus yang mau aku bahas hari ini beneran bikin geleng kepala ya teman-teman. Walaupun di zaman sekarang sih sebenarnya banyak juga gitu yang ngelakuin hal kayak gini. Walaupun mungkin memang ya nggak separah kasus yang mau aku bahas ini, tapi banyak kan orang yang sampai ngelakuin hal yang melanggar hukum, merugikan orang lain, menghancurkan hidup orang lain untuk mencukupi kehidupan mewahnya. Bukan untuk bertahan hidup ya guys, tapi untuk mencukupi kehidupan mewahnya. Ngeselin banget ya. Tapi kalau yang satu ini sih memang bener-bener parah. Bahkan dia tuh sampai melibatkan anaknya sendiri dalam aksi kejahatannya. Bukan cuma itu aja, anaknya pun jadi korban itu teman-teman. Kira-kira kejahatan apa ya yang dia lakuin? Gimana cerita lengkapnya? Langsung aja yuk kita bahas. Kasus hari ini terjadi di Inggris. Di sana ada seorang pria bernama Robert Hyams. Dia lahir pada tahun 1954. Robert punya gelar di bidang ilmu filsafat dan sains. Dia juga sudah menikah, punya 4 orang anak. Setelah lulus kuliah di tahun 1987, Robert bekerja sebagai ahli mikrobiologi bersama istrinya. Karena istrinya itu juga seorang ilmuwan guys. Tapi sayang pada tahun 1990 Robert mengalami kebangkrutan. Dan dia kayaknya shock banget nih teman-teman. Karena gaya hidupnya yang tadinya mewah tuh harus berubah jadi kekurangan gitu ya. Karena dia nggak terima dengan keadaannya ini, dia mulai gelap mata dan mulailah melakukan tindakan-tindakan kriminal supaya bisa tetap mencukupi kehidupan mewahnya. Di tahun 1991, pertama kalinya Robert melakukan aksi kriminalnya. Dia mengaku sebagai profesor. Dia mendirikan sebuah laboratorium di dalam bangunan yang ada di area pertanian wilayah Essex, Inggris. Robert juga bilang ke orang-orang kalau dia itu bekerja sama dengan para peneliti Rusia dan penelitian mereka ini berhasil menemukan obat untuk penyakit AIDS. Orang-orang di sana percaya guys sama Robert karena satu hal yang harus kalian tahu nih tentang Robert, dia itu jago banget bersikap seolah-olah dia tuh punya banyak uang, punya posisi yang penting. Penampilannya juga sangat meyakinkan. Cara bicaranya kelihatan seperti orang yang berpendidikan. Dia selalu bisa kasih penjelasan yang bikin orang lain yakin. Karena itu nggak heran kalau orang-orang di sana itu sangat-sangat menghormati Robert. Mereka itu menganggap Robert sebagai figur seseorang yang penting. Oh, profesor tuh dia gitu, punya banyak uang, punya wewenang yang tinggi gitu ya. Dan Robert memanfaatkan pamornya ini dengan sangat licik guys. Robert melakukan penipuan ke salah satu perusahaan keuangan yang ada di sana. Dia pinjam uang sekitar 20.000 sampai 30.000 pounds dan dia bilangnya uang itu untuk modal beli barang-barang pertanian, padahal nggak dipakai buat itu sama dia. Dan yang lebih parahnya lagi, Robert juga menipu para petani di sana guys. Total Robert berhasil melakukan penipuan ke para petani itu sebesar 236.000 pound sterling. Wow, banyak ya. Jadi caranya Robert itu bilang sama para petani, ini mau jual peralatan tani yang canggih yang ini gitu. Terus petani mau kan beli, kasih uang, padahal barang itu bukan punya dia atau memang barangnya nggak ada sama sekali. Tapi lagi-lagi karena pamornya Robert, para petani di sana walaupun cuma dengar omongannya Robert aja, oh saya ada barang ini bagus ya, peralatan canggih gitu, walaupun belum ada buktinya nih guys, para petani itu udah percaya aja dan mau bayar karena mereka pikir nggak mungkin lah Robert ini berbohong gitu. Dia kan orang yang sangat sangat dihormati gitu, sangat penting di sana. Kayaknya nggak mungkin banget menipu begitu. Kasian banget ya mereka ya. Bahkan Robert juga di sana sering membeli barang-barang mahal pakai cek buruk, maksudnya kayak cek
palsu gitu, nggak bisa dicairkan. Contohnya ya teman-teman, Robert ini datang ke sebuah toko, dia pilih barang-barang yang mahal, dia beli itu, tapi pas di kasir dia bilang gini, "Mas, ini tolong diatur aja ya pengiriman ke rumah saya nih, alamat rumah saya, nanti kamu saya kasih tips. Tapi kebetulan saya nggak ada akunnya nih, jadi bikinin dulu aja ya akunnya, nanti pasti saya kirim kok pembayarannya," kata Robert gitu. Dan karena memang Robert itu kelihatannya seperti orang yang sangat penting, punya banyak uang, kayak ini mah buat orang kayak gini mah uang nih bukan masalah gitu. Mungkin kasirnya berpikir gitu, jadi ya udah kasirnya mau aja, "Oh iya Pak, baik gitu." Dikirim barangnya ke rumahnya Robert, tapi setelah berhari-hari, berminggu-minggu nggak dibayar-bayar juga sama dia. Kalau ditelepon nih sama kasirnya udah berapa hari misalkan ditelepon, "Pak, gimana ini kok pembayarannya belum?" gitu. Nanti Robert bakal kasih alasan yang bikin pihak tokonya tuh, "Oh ya udah iya," diulur lagi kan sampai beberapa minggu. Ditelepon lagi nih, dia kasih alasan lagi, "Oh iya ini bank saya, akun rekening saya tuh lagi bermasalah, lagi diinin dulu." Nanti juga pasti paling 2-3 hari lagi masuklah pembayaran kayak gitu guys. Setelah berbulan-bulan didatengin kan langsung ke rumahnya Robert, diminta pembayarannya. Akhirnya ya udah dikasih lah cek gitu kan sama Robert, dikasih ceknya, diambil sama pihak toko. Tapi pas mereka mau cairin, zong, nggak bisa dicairin guys, ceknya itu palsu. Dan saat itulah mereka baru sadar kalau mereka udah ketipu. Gila ya, bisa loh Robert ini mengulur sampai berbulan-bulan dengan segala macam alasan. Tapi karena kejahatannya memang ya seperti ini, cuma kayak mengulur aja gitu, nggak bertahan lama guys. 1 tahun kemudian udah mulai kecium nih aksi jahatnya Robert. Dia ditangkap dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara karena beberapa penipuan yang dia lakukan. Tapi pada saat itu Robert naik bandingnya ini diterima, akhirnya hukumannya diturunin jadi cuma 1 tahun aja. Saat itu keluarganya masih support dia banget ya teman-teman, istrinya, anaknya itu masih support. Karena itu juga Robert merasa kalau aku udah bebas nih dari penjara, aku mau menyenangkan mereka gitu, mau membahagiakan mereka. Dan ya bisa dibilang berhasil ya membahagiakan untuk sementara, dan caranya juga salah, masih tetap pakai cara yang nggak baik guys. Robert melakukan penipuan lagi dan kali ini lebih produktif. Dia menargetkan industri skala besar. Dan aku mau kasih info aja nih teman-teman, selama kasus ini terjadi sampai kasus ini terungkap nanti, keluarga Robert itu mengklaim kalau mereka memang nggak tahu apa-apa sama sekali tentang penipuan yang Robert lakukan. Oke, jadi setelah bebas dari penjara, Robert membawa keluarganya itu untuk tinggal di rumah yang mewah. Bahkan dia punya Ferrari guys. Dari mana duitnya? Dia nggak beli, dia nyewa rumah yang mewah, nyewa mobil Ferrari yang mewah itu disewa sama dia. Jadi cara dianya tuh DP dulu, DP rumahnya itu, DP mobilnya itu. Dia janji bayar sisanya nanti gitu. Dan lagi-lagi dia bisa mengulur tuh sampai berbulan-bulan. 6 bulan kemudian masih nggak bayar-bayar juga. Yang punya rumah, yang punya mobil udah nggak mau lagi kan, udah udah balikin ya, udah akhirnya disita gitu semuanya. Selanjutnya Robert membawa keluarganya pindah ke rumah mewah yang lain lagi, menyewa mobil mewah yang lain lagi. Entahlah ya, kenapa sih nggak tinggal di rumah yang dia sanggup beli aja, dia sanggup sewa aja beneran gitu kan, mobil juga yang biasa aja, kenapa harus yang mewah terus gitu ya? Ya kalau misalkan ada sih nggak apa-apa, tapi kalau kayak gini kan. Nah Robert pada saat mengajukan sewa rumah dan mobilnya itu ya pakai dokumen palsu. Setelah itu dia melakukan beberapa penipuan tapi lolos terus guys. Sampai akhirnya di tahun 98 Robert berhasil ditangkap dan diberikan hukuman 2 tahun penjara. Tapi bukan karena penipuan cek yang tadi dia lakuin itu guys, karena dia menelpon Bandara Heathrow Inggris dan melakukan ancaman sampai bandaranya itu stop beroperasi loh. Aduh, dan ini menurut aku konyol banget ya. Jadi ceritanya Robert itu bilang nih sama keluarganya, katanya dia dapat pekerjaan yang sangat penting di salah satu universitas ternama di California. Di California. Pas udah jadwalnya pergi ke California, keluarganya mau ikut juga guys. Takut dong ketahuan si Robert ini, wah aku cuma bohong, kok pada mau ngikut nih gitu. Dan tindakan apa yang Robert lakukan untuk mencegah keluarganya ikut? Ekstrim banget nih. Robert menelpon Bandara Heathrow Inggris pakai nomor yang gak dikenal dan dia bilang kayak gini, kalian harus menghentikan semua penerbangan dan menutup bandara karena akan ada teror bom di sana.
Robert juga ngirim pesan-pesan ancaman yang bikin mereka panik, dan akhirnya karena takut ya terjadi beneran kayak gitu, bandara stop beroperasi tuh guys. Dilakukan evakuasi dan pihak bandara juga langsung menelpon polisi. Setelah dilacak nomor yang nelfon, pokoknya diselidiki lebih lanjut lagi sama kepolisian, gak butuh waktu lama mereka langsung tahu kalau pelakunya adalah Robert. Robert nelfon dari telepon umum ternyata guys, dan hari itu dia memutuskan kabel telepon di rumahnya sebagai alibi. Jadi kalau misalkan nanti ada yang mencurigai dia tinggal ngomong, oh enggak pak, itu telepon rumah saya udah diputus kok kabelnya gitu. Tapi setelah dilakukan penyidikan lebih lanjut dan terbukti kalau Robert menelpon dari telepon umum itu gitu, tapi nggak ada detailnya sih gimana cara bisa taunya. Dan akhirnya Robert mengakui dia ditangkap dan dijatuhi hukuman selama 2 tahun penjara. Dan kali ini keluarganya udah nggak bisa menemani Robert lagi karena menurut mereka ini udah kejahatan yang ekstrim ya teman-teman, bisa membahayakan orang. Pernikahan dia dengan istrinya juga harus berakhir. Tapi lagi-lagi, walaupun didakwa 2 tahun, dia cuma menjalani hukuman 1 tahun. Tahun 99 dia bebas. Udah 2 kali di penjara, udah sampai kehilangan keluarganya. Kirain pas bebas bakal berubah ya teman-teman, ternyata enggak. Dia masih tetap melakukan penipuan lagi. Dan walaupun udah nggak punya keluarga, Robert dengan cepat menjalin hubungan lagi dengan wanita lain. Pertama-tama, Robert membeli sertifikat palsu di online seharga 200 pounds. Dia memalsukan profesinya sebagai profesor ahli biokimia yang mengobati pasien khusus kanker. Yang selanjutnya dilakukan oleh Robert parah banget nih guys, dia sampai memanfaatkan anaknya sendiri. Pada bulan Februari 2002, Robert mendatangi sebuah rumah lelang yang besar dan bergengsi di Inggris bernama Christie's. Saat datang ke sana, Robert mengaku sebagai seorang profesor dan kolektor seni yang kaya raya. Untuk bisa ikut lelang tersebut pastinya ada beberapa syarat. Salah satu di antaranya yang paling penting adalah orang itu harus punya uang yang cukup di rekeningnya. Nah, untuk memenuhi syarat ini, Robert pastinya bohong lagi guys. Robert membuat referensi bank palsu yang menyatakan kalau dia punya kredit limit sebesar 5 juta pound sterling yang bisa dibelanjakan. Gede banget ya. Dan dokumen palsu yang diserahkan oleh Robert ini berhasil dan dia ikutan lelang itu deh. Tapi Robert nggak melakukan penipuan ini sendiri. Dia minta tolong sama anak perempuannya bernama Catherine. Nah, di hari H lelang itu, Catherine datang ke sana mewakilkan ayahnya. Jadi dia menawar barang-barang yang dilelang sambil teleponan gitu sama ayahnya. Catherine mau aja ya nolongin ayahnya karena dia pikir ayahnya itu memang sudah menjadi orang sukses, memang punya banyak uang untuk ikut lelang itu. Catherine berhasil mendapatkan 6 lukisan mahakarya Prancis dengan tawaran total 1.188.000 pound sterling. Setelah acara lelang selesai, pihak Christie's pun ngobrol gitu ya, ngobrol santai lah sama Catherine sambil nanya kepastian tentang tawaran yang sudah dia buat ini gitu. Nah, pada saat ngobrol dengan Catherine ini, pihak Christie memperhatikan sesuatu yang agak aneh. Karena tiba-tiba Catherine bilang gini, tenang aja ya, aku pasti bakal bayar kok. Dia juga udah nyiapin bingkai untuk lukisan ini. Kemarin itu dia beli bingkainya di toko yang ada di pinggir jalan sana. Langsung kaget banget nih pihak Christie's karena mereka mikir gini, hah? Ini lukisan yang mahal banget, yang kayak bener-bener berharga banget. Kalau memang dia kolektor seni, pasti dia tahu ya, nggak mungkin dibeliin bingkai foto yang biasa gitu. Pasti ada bingkai khusus lukisan yang bagus, yang custom gitu. Pokoknya yang mewah lah pasti, karena kan harga lukisannya juga nggak murah. Karena kecurigaannya ini, mereka bilang sama Catherine, coba dong kami ngomong langsung sama ayah kamu. Ditelepon lah Robert itu kan sama Catherine, ngomong langsung Robert nih sama pihak Christie's. Dan pihak Christie's bilang, iya pak, gimana nih pak, barangnya kita udah mau kirim, silahkan ditransfer ya pak, pembayarannya dikirim pembayarannya gitu. Dan apa yang dibilang oleh Robert, dia bilang gini, oh iya tenang, pasti kok pembayaran akan saya kirim, dikirim aja dulu barangnya ke alamat rumah saya gitu. Tapi pihak Christie's bilang, oh maaf nggak bisa pak, kita harus terima uang dulu baru barangnya itu bisa dikirim ke alamat rumah bapak. Tapi Robert tetap kekeh aja gitu, ya udah kirim aja dulu, ntar juga pasti saya bayar gitu kan. Dan ini membuat pihak Christie's semakin curiga, dan saat itulah mereka yakin, ini mah penipu nih, bener nih. Kalau enggak ya ngapain diulur-ulur begitu kan, pasti langsung dibayar. Akhirnya mereka laporlah ke polisi. Kenapa sampai dilaporin ke polisi guys? Ya karena nama baik dan kepercayaan orang-orang terhadap rumah lelang Christie's ini bisa hancur gara-gara Robert ini gitu. Nanti nggak ada lagi yang mau taruh barang di sana untuk dilelang atau yang mau ikutan
melakukan penawaran lelang. Makanya untuk bertanggung jawab, akhirnya ya pihak Christie's itu melelang barang-barang yang udah ditawar sama Robert tadi dengan harga yang lebih murah. Ya walaupun nggak sebanyak Robert gitu kan dapat uangnya, tapi seenggaknya mereka itu kasih tahu kalau ya mereka bertanggung jawab gitu guys. Yang lebih kasihan lagi, anaknya sendiri sampai dimanfaatin. Catherine tentunya pas tahu tentang ini, pas tahu ayahnya menipu kayak gini ya dia shock banget ya, nggak nyangka dia bisa dimanfaatin sama ayahnya sendiri. Bukan cuma dimanfaatin untuk menipu, tapi Catherine itu juga jadi korban penipuan ayahnya guys. Jadi Catherine itu punya satu rekening, dia minta bantuan ayahnya untuk menutup rekening tersebut, dan ayahnya bilang, oh iya tenang ayah tutupin. Tapi ternyata Robert itu nggak menutup rekening anaknya, tapi dia malah mengajukan pinjaman ke bank dengan rekening anaknya sebesar 12.000 pounds. Dan yes, Robert mendapatkan pinjaman itu guys. Pas terima tagihannya dari bank, Catherine pasti kayak kaget banget. Jadi korban penipuan ayah aku sendiri nih gitu kan. Catherine coba jelaskan tentang hal ini ke bank juga, kalau uang itu yang pakai ayahnya bukan dia gitu kan. Tapi pihak bank ya nggak mau tahu masalah itu. Akhirnya ya Catherine harus bertanggung jawab mengganti ke bank dengan uangnya sendiri pinjaman 12.000 pounds yang dipakai sama ayahnya, entah buat apa itu. Setelah kejadian ini pastinya Catherine udah nggak mau lagi ketemu sama ayahnya. Setelah tahu tipuannya gagal dan pihak Christie's melaporkan dia ke polisi, Robert pun memutuskan untuk kabur dari Inggris. Dia mengajak keluarga barunya pindah ke California, Amerika Serikat. Robert bilang sama keluarganya kalau di California itu dia ada kerjaan untuk penelitian penyakit kanker. Petugas polisi Inggris nggak menyerah, mereka sampai ada beberapa yang datang ke Amerika berusaha untuk menangkap Robert, tapi ya nggak bisa ya. Ternyata Robert itu harus balik ke Inggris dulu baru bisa ditangkap dan diadili gitu. Kalau misalkan lagi di Inggris bukan wewenangnya kepolisian Inggris, jadi mereka nggak bisa menangkap Robert. Dan tuduhan kepada Robert yang tadi di rumah lelang itu nggak cukup untuk mengajukan ekstradisi. Di California itu Robert mengajak keluarganya tinggal di sebuah rumah mewah seharga $3 juta di area Palo Alto, California. Gak cuma itu aja, dia juga punya 2 mobil Jeep Mercedes, satu untuk dia, satu untuk pasangan barunya. Well, luar biasa, masih aja kayak gitu ya guys ya, padahal aduh. Tapi lagi-lagi dia bisa dapetin itu kan karena penipuan. Akhirnya ya cuma 1 tahun aja bertahan, mulailah kecium sama kepolisian Amerika kan penipuan yang Robert lakukan. Jadi ya dia balik lagi ke Inggris, tapi ya saat itu dia galau juga karena di Inggris kan dia udah jadi buronan juga nih. Akhirnya pada Januari 2004 dia berhasil ditangkap di Inggris. Dia didakwa atas penipuan tadi ke rumah lelang Christie's. Tapi Robert berhasil dibebaskan pada April 2004 karena dia membayar uang jaminan. Setelah bebas dia tinggal di daerah Cambridge, Inggris, dan dia masih aja pengen hidup mewah-mewahan. Dia masukin 2 anaknya itu ke sekolah swasta yang mahal, yang mewah, tapi dia nggak bayar tuh uang bulanan ya, uang bayaran sekolah anaknya sampai menumpuk 17.000 pound sterling. Setelah banyak itu ditagihkan sama pihak sekolah. Nah pas ditagih, Robert bilang apa guys? Dia bilang, saya sebenarnya nggak suka sama kualitas sekolahnya nih, pelayanan sekolahnya nggak bagus nih. Dan akhirnya Robert mengeluarkan anaknya dari sekolah itu dan dipindahin ke sekolah lain yang mewah juga. Jadi ya dia nggak harus bayar yang itu. Bisa banget ya triknya itu loh. Dia juga masih menipu para penyewa mobil, hotel, toko-toko, perusahaan kecil. Sampai pada akhirnya salah satu korban Robert menghubungi polisi. Korban bernama Graham, dan Robert tuh nggak bayar uang sewa rumah sama Graham ini. Pada tanggal 27 Mei 2005, Robert ditangkap, diinterogasi oleh detektif yang bernama DC John Gibbons. Saat diselidiki oleh detektif ini, ketahuanlah tuh semua penipuan yang sudah dilakukan oleh Robert sebelum-sebelumnya. Dia didakwa atas 81 pelanggaran antara tahun 2004 sampai 2005 dengan total kurang lebih 68.500 pound sterling. Tapi guys, pada saat ditangkap dan dikasih bukti-bukti penipuannya, Robert masih aja menyangkal. Dia nggak mau mengaku, sampai detektif John itu mendesak dia gitu ya. Pokoknya berusaha banget supaya Robert ini mengakui kejahatannya, walaupun udah ada bukti sebanyak itu ya. Tetap aja loh, Robert nggak ngaku. Dia sampai dicap sebagai manipulator sama polisi, karena pas dia diwawancara sama petugas polisi yang senior pun, petugas polisi ini malah jadi bingung gitu, karena kan Robert ini alasannya ada-ada aja. Dan petugas polisi itu malah berpikir,
iya juga ya, apa bener aku yang salah ya? Apa dia yang benar? Apa aku salah nuduh dia? Gitu dong, sampai ragu sama diri mereka sendiri. Tapi detektif John nggak menyerah, dia terus berusaha karena memang kan sudah banyak pernyataan dari saksi, bukti, ya pokoknya semuanya dikumpulin, didesak terus Robert ini, dan akhirnya dia mengakui juga. Robert Hyams mengaku bersalah atas 10 dakwaan dan 77 pelanggaran, diantaranya yang tadi dilakukan ke rumah lelang Christie's dan juga ke anaknya Catherine. Robert dijatuhi hukuman selama 5 tahun penjara dimulai dari 2006, yang artinya dia bebas di tahun 2011 ya teman-teman. Detektif John khawatir banget sih kalau Robert akan mengulangi lagi kejahatannya, karena pada saat diwawancara pun dia tuh kelihatan sama sekali nggak menyesal, dia sama sekali nggak peduli gitu dengan konsekuensi yang akan dia dapat dari tindak kejahatan yang dia lakukan. Jadi kayak nggak nyesel lah gitu. Ada juga yang berkomentar kalau Robert ini mengalami gangguan sosiopat, gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku dan pola pikir antisosial. Contoh perilakunya suka melanggar hukum, nggak peduli dengan orang lain, dan kasar. Pas banget sih memang ya dengan apa yang Robert lakuin, melanggar hukum dia iya, nggak peduli sama siapapun selain dirinya sendiri iya, tapi ya sejauh yang kita tahu sih dia nggak pernah main kasar ya. Bener-bener ya guys, si Robert Hyams ini gila, melakukan penipuan dari tahun berapa ya tadi tuh, 91 ya, sampai 2000 lewat. Sampai saat ini sih aku belum dapat infonya lagi dia terlibat dalam tindakan kriminal apapun gitu ya guys. Ya semoga aja memang pas keluar dari penjara terakhir kali tahun 2011 itu dia kapok, dia jera, udah nggak melakukan penipuan lagi. Mudah-mudahan sih nggak ada infonya karena itu ya, bukannya karena dia belum ketahuan aja. Kasihan banget loh ya korban-korbannya ini, apalagi para petani tadi udah kerja keras banget pasti ngumpulin uang itu untuk beli peralatan pertaniannya supaya mereka bisa terus bekerja, pertanian semakin maju. Tapi uang itu malahan diambil begitu aja sama Robert. Untuk apa? Cuma untuk dia hidup mewah-mewahan gitu loh guys. Ya Allah, tega banget ya. Kalian ada yang mikir Robert nih harusnya dikasih hukuman yang lebih berat nggak sih teman-teman? Pokoknya selalu harus hati-hati ya teman-teman mau beli apapun dari orang yang baru kalian kenal gitu. Kan sekarang mah udah banyak ya kayak apa sih maksudnya marketplace yang menawarkan keamanan bertransaksi gitu loh guys. Jadi ya jangan sampailah di era kayak gini kita masih ketipu gitu. Aku pengen tahu banget nih guys, pendapat kalian tentang kasus ini apa? Apakah kalian juga pernah merasakan beli sesuatu terus ternyata ketipu gitu ya, atau mungkin kalian kenal orang yang macam-macam Robert gini, kelihatannya hidupnya tuh dari luar mewah, sempurna, ini punya itu punya, tapi tahu-tahu boom, dia melakukan hal yang melanggar hukum ternyata, atau dia melakukan sesuatu yang nggak baik gitu. Padahal kalau kayak Robert gini ya, bahagianya tuh bener-bener cuma sementara aja, habis itu menderita dan akhirnya juga nggak baik kan. Niatnya menyenengin atau ngebahagiain keluarga, tapi akhirnya malahan terpecah belah gitu loh. Memang intinya harus selalu bersyukur, hidup itu sesuai kemampuan dan bekerja keras untuk mencapai tujuan, bukan tipu sana tipu sini, ya nggak guys? Oke, makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya biar makin banyak lagi yang nonton, aku makin semangat upload videonya guys. Untuk kalian yang mau request boleh silahkan kirim DM ke Instagram aku, Hanifa Story 92. Sampai jumpa di video selanjutnya.